dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Kata orang, uang itu bukan segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Dan itu fakta. Selama kita hidup, semuanya butuh uang. Tidak ada yang tidak butuh uang. Jadi bagaimana ini? Kita akan membahas tentang mamon ini secara alkitabiah. Yang benar bagaimana sih? Sebab ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang mengatakan mamon itu tidak boleh dimiliki. Sama sekali. Ada yang mengatakan kita ikut Tuhan justru kita jadi orang kaya katanya. Mamonnya banyak. Yang mana yang benar? Makanya saya pilih tema pagi ini, mamon itu tuan atau hamba sebenarnya. Semua orang harus mendengar firman ini kalau mau benar. Mamon dari kata mamonas yang artinya kekayaan atau uang atau kepemilikan akan materi. Itu mamon. Tidak hanya uang cash. Semua aset, harta yang dimiliki itulah mamon. Bahkan sebenarnya kalau kita kembangkan lebih lanjut, mamon itu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Yang berbentuk itu harta dunia, yang tidak berbentuk itu harta dalam pikirannya, entah apa, macam-macam. Makanya manusia sombong, kenapa? Ada mamon di dalam pikirannya yang bentuknya bukan uang. Yang menyebabkan ia sombong. Merasa lebih hebat dari orang lain. Merasa lebih bernilai dibanding orang lain. Merasa berhak menindas orang lain. Merasa berhak menjadi hakim, menghakimi sesamanya. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Jadi mamon itu bisa berupa aset yang tangible, berwujud, maupun yang intangible, yang tidak berwujud. Hati-hati. Semua orang jatuh pada mamon ini. Di dunia ini faktanya semua orang mencari uang. Bahkan yang mengaku rohaniwan pun. Banyak yang memanipulasi untuk mencari uang. Tapi yang disampaikan bukan firman kebenaran. Ini 2 kali nih dosanya. 1 ngakalin jemaatnya. Kedua memberi racun kepada jemaatnya. Yang disampaikan bukan firman kebenaran. Sehingga jemaat menjadi sehat jiwanya. Mengenal Tuhan dengan benar. Fokusnya menjadi mamon semuanya. Gereja isinya mamon semua. Dewa mamon. Khotbah saja bicara, mic saya ini 1 M saudara. Coba kalau nggak mamon apa itu? Sementara di sekelilingnya banyak orang nggak bisa makan. Bisa pamer mic-nya aja 1 M katanya. Rusak nuraninya orang-orang ini. Itu banyak sekali yang begitu itu. Ya, manusia jatuh karena apa sih? Semua orang juga tahu 3 ta. Apa itu? Harta. Apalagi? Tahta. Satu lagi? Wanita. Saya bingung ya, kenapa wanita ya? Kok nggak pria? Padahal sama aja kan, yang membuat jatuh pria juga. Memang nggak adil dunia ini. Zaman dulu yang diseret di tepi, yang di tengah-tengah orang banyak, seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Lah dia berbuat zina sama siapa? Kok nggak diseret satunya? Dunia ini nggak adil sejak dulu, ya. Padahal yang laki-laki juga harus diseret. Nah, mamon ini adalah benda mati, betul nggak? Uang itu benda mati loh, tidak punya roh, tidak punya nyawa, tidak punya jiwa. Artinya apa?
Artinya mamon itu netral. Tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Itu artinya. Jadi jangan ada orang yang kalau lihat uang, haram. Bukan. Uang itu netral. Tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Yang bisa jahat, bisa baik siapa? Manusianya. Perlu diperhatikan, manusianya. Ada orang yang menghambakan diri kepada uang. Ia menempatkan diri harta itu tinggi sekali sehingga ia di bawahnya. Berarti dia budaknya uang. Budaknya mamon. Berarti ia menyembah dewa mamon. Ada orang yang memandang mamon itu rendah sekali. Berarti dia tuannya. Kalau seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya di bawah mamon, ia sedang menyembah mamon. Ia jadi hamba bagi mamon itu. Banyak orang seperti itu. Buktinya apa? Sudah tahu korupsi itu jahat. Korupsi itu artinya apa? Artinya ia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak korupsi. Artinya ia mendudukkan diri sebagai hambanya mamon. Mamon itu Tuhannya. Sehingga ia tidak peduli bahwa korupsi membawa dia ke neraka. Dia nggak peduli loh. Sikat saja. Itulah orang-orang yang sudah hidup di bawah mamon. Menyembah mamon. Dia budaknya mamon. Nah, dalam kadar tertentu banyak orang menjadi budaknya mamon. Ada yang parah, ada yang tidak. Ketika seseorang pelit, itu budaknya mamon tuh. Ini mamon nih, ku kantongin. Pelit aku. Lihat orang sengsara, salahnya sendiri, malas. Wah, itu bahaya loh. Itu artinya mamon ini menghalangi kita menjadi berkat. Artinya kita itu menundukkan diri sebagai budaknya mamon. Mau diperbudak oleh mamon. Padahal kita tahu kalau kita menolong orang menjadi berkat, menyenangkan Tuhan. Itu pun sampai dikalahkan loh. Ini ciri-ciri orang yang menyembah mamon. Banyak orang tidak merasa menyembah mamon. Ya. Jadi yang bisa jahat itu manusianya, bukan mamonnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Sukar itu bukan berarti tidak bisa ya, sukar. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau saya bacakan teksnya ya, secara singkat saja ya. Nanti dibaca di rumah. Lukas 18 ayat 18 sampai 27, nanti dibaca sendiri. Tapi saya mau sampaikan intinya. Ada seorang pemimpin datang kepada Tuhan Yesus. Ya diam-diam datang, takut diketahui orang banyak. Mungkin ini pemimpin agama. Mungkin orang kaya, kita tidak tahu. Kemungkinan besar ini orang Farisi, ahli Taurat. Jadi dia diam-diam, takut diketahui orang banyak, datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya, apa yang harus kulakukan, Guru? Tuhan Yesus berkata begini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hukum Taurat yang disebutkan Tuhan Yesus. 10 firman Tuhan. Lalu orang ini berkata, sudah kulakukan, Guru. Mungkin orang ini dengan bangganya gitu ya, sudah semuanya. Kalau soal Taurat, sudah. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau gitu jual hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Nah, barulah di sini ketahuan dosanya orang ini. Sebentar, saya bacakan Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-23. Ayat 22-nya begini, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ini jelas loh kalimatnya. Kamu akan beroleh harta di surga. Mau nggak orang itu dapat harta di surga? Mau. Mau dong, siapa yang menolak surga? Tetapi ayat berikutnya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu ia menjadi amat sedih
sebab ia sangat kaya. Jadi ia ditawari Tuhan Yesus surga, tapi ia malah sedih. Mau surga sih, tapi harganya kemahalan. Disuruh jual seluruh hartanya, bagikan ke orang miskin. Ia sedih. Artinya apa? Artinya ia lebih memandang hartanya dibanding surga. Betul? Inilah ciri orang yang menyembah mamon. Inilah ciri orang yang menghamba kepada uang, dewa mamon itu. Uang atau harta menjadi tuannya dia menjadi budaknya. Tapi sulit ini Pak. Saudara perlu ingat, Tuhan Yesus tidak memerintahkan ini kepada semua orang. Kepada Petrus, kepada Sakeus dan sebagainya. Enggak disuruh. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang satu ini terikat pada hartanya. Tuhan tidak bicara gitu sama semua orang dijualin jadi miskin, semua nggak punya makan dong. Enggak. Tapi yang satu ini Tuhan tahu. Kejahatannya cuma satu. Taurat bisa dia lakukan. Tapi hatinya ada pada uang itu. Sehingga ditawarin surga aja dia sedih hati karena uangnya banyak. Jelas ya Bapak Ibu ya? Mengerti ya semuanya ya? Ini contoh. Tapi murid-muridnya gempar. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, kaya maksudnya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan berkata begini, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ada yang mengartikan macam-macam, tapi ini sebenarnya gaya bahasa. Mana bisa sih unta masuk lubang jarum? Gak bisa dong. Tuhan sudah sering memakai gaya bahasa hiperbola begini. Ya, ada yang mengartikan lubang jarum itu pintu di Israel Pak, di pintu gerbang. Bukan, itu lubang jarum beneran. Tapi ini berupa hiasan, gaya bahasa hiperbola. Tapi kalau ada yang mengartikan begitu ya bolehlah terserah. Tapi maksudnya alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Dan mereka yang mendengar itu, para murid mendengar, waduh, dia yang sudah begitu baik, semua dilakukan hukum Taurat, gak masuk kerajaan surga. Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan kalau begini caranya? Gak ada orang yang akan menjual seluruh rumahnya, semuanya dikasih bagi ke orang miskin. Gak bakalan ada sampai hari ini. Gak bakalan ada. Pasti ada yang disisakan sedikit dong untuk hidup. Gak bakalan ada. Gimana Tuhan? Gak mungkin selamat dong begini. Kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa artinya? Bagi manusia itu tidak mungkin. Manusia kalau dituntut sempurna seperti itu, mungkin hampir tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan mungkin. Apa artinya? Artinya itu anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia menjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi hati-hati, hidup cuma satu kali, jangan terikat oleh apapun. Mari kita belajar mulai hari ini, lepaskan segala milikmu. Bukan dilepaskan secara fisik, meskipun ada di depan kita ini milik Tuhan. Harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipakai untuk diri sendiri. Kalau kekayaan itu hanya untuk diri sendiri, kau membinasakan dirimu sendiri. Apalagi kalau ngakalin jemaat, lalu jamnya 1 M, pikat pinggangnya 1 M, jemaat yang miskin tidak diperhatikan. Kok itu berhala, gembala palsu. Banyak yang begitu. Saya perhatikan ini gak tahu malu ini. Bukan gak tahu malu sih, dia tidak tahu bahwa dia itu budak dari mamon. Sayang sekali ya, dunia ini butuh banyak uang saudara. Untuk apa? Untuk menolong orang yang membutuhkan. Makanya yang masih muda-muda, kamu belajar yang pintar, usaha yang pintar, supaya banyak uang. Pakai uang itu untuk Tuhan.
Ada amin semua? Begitu, jangan jadi budaknya Mamon. Mamon itu alat atau hamba yang baik, budak yang baik. Jadi kita jadikan dia budak. Bekerja untuk kita, untuk memberkati dunia yang gelap. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong yang membutuhkan, untuk mendidik anak dalam kebenaran, sekolah yang benar, dan seterusnya. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Banyak orang begitu tidak mengerti. Diajarinya di gereja malah jadi kaya. Ya. Nanti dibaca lagi Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Itulah orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan uang hanya untuk diri sendiri. Kalau ada orang kaya yang bodoh, artinya ada orang kaya yang pandai. Masa semua bodoh? Ada yang pandai. Yang pandai yang bagaimana? Yang hidupnya tidak untuk diri sendiri. Harus hebat, banyak proyek, tapi untuk kemuliaan Tuhan semuanya. Tolongin banyak orang. Begitu. Jangan ngajarin di gereja nanti kamu kaya raya. Amini bro. Waduh. Di sosial media viral tuh yang khotbah, nanti kau jadi sultan. Begitu. Waduh. Itu saya perhatikan jemaatnya amin, amin, yes gitu. Kayak orang kerasukan setan. Bukan berarti gak boleh kaya, tapi caranya itu kita udah tahu tuh. Sedang memikirkan diri sendiri. Ya, orang kaya yang bodoh. Jadilah kalau saudara kaya, jadilah orang kaya yang pandai. Yang bijaksana. Yang kekayaanmu itu adalah hamba bagimu. Jangan kau yang jadi budaknya. Kekayaanmu itu hamba, tools, alat. Jadikan ia alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Jadikan Mamon itu alat untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberkati sesama. Itu luar biasa. Persembahkan hidupmu supaya dunia mengenal Tuhan dengan benar. Ya, amin ya semua. Banyak orang khawatir akan Mamon. Aduh, aku pengen itu loh Pak, aku belum punya rumah. Aku pengen mobil mewah. Aku pengen ini, pengen itu. Banyak sekali pengennya. Saudara, orang yang pengen sesuatu itu gak pernah puas. Sampai kapanpun. Ada anak kecil dibesarkan orang tuanya dengan susah payah. Supaya anak ini bisa kuliah. Lalu anak ini kuliah. Orang tuanya jualan makanan. Anak ini kuliah. Akhirnya lulus. Seneng dong. Begitu lulus. Orang tuanya sulit, makin tua soalnya. Jualan makanannya makin sedikit. Mulai sakit-sakitan. Anak ini bicara sama orang tuanya begini. Pak, aku belum bisa kasih uang. Kenapa? Aku mau beli motor, Pak. Oh iya nak, silakan. Motor perlu kan memang untuk kerja kan jauh. Silakan, udah beli motor. Berapa lama kemudian sang anak karirnya naik jadi manajer. Gajinya besar dong, lumayan lebih besar. Lalu ia bicara sama orang tuanya. Pak, belum bisa ngasih ya Pak. Aku mau beli mobil. Ya masuk akal deh. Ya oke. Berapa lama kemudian ia naik terus. Menjadi asisten direktur. Dia mulai punya pacar. Dia bilang sama papanya, aku sudah punya pacar. Kebutuhanku banyak. Aku mesti siap-siap punya rumah. Lalu ia kredit rumah. Seluruh gajinya untuk kredit rumah. Terus berjalannya waktu ia jadi director. Lalu orang tua ini semakin tua. Semakin sulit hidupnya. Sang anak bicara begini. Pak, aku harus, rumahku kecil. Istriku hamil, harus punya biaya tambahan.
Udah, cucunya lahir. Orang tua ini senang. Sang anak juga senang. Tapi kemudian anak itu bicara lagi, ini hamil yang kedua Pak, makin banyak biayanya. Maaf ya, nggak bisa kasih. Terus 1, 2, 3, sampai mati kau nggak bakalan kasih orang tuamu kalau begitu caranya. Meskipun itu masuk akal. Kamu anak durhaka. Kamu nggak bakalan selamat kalau tidak bertobat. Kamu bodoh namanya. Orang tuamu hidup nggak lama. Orang tuamu itu hidup nggak lama. Kau nggak pernah berbakti sama orang tuamu. Coba kau senangkan orang tuamu. Udah tua juga nggak minta uang kok. Ya minimal makan minum jangan susah hidupnya. Inilah orang yang pada umumnya, pola pada umumnya. Orang yang anak-anak kuliah itu begitu. Sama orang tuanya nggak pernah berbakti akhirnya. Dengan alasan yang masuk akal. Ya, begitu. Ini sama dengan menyembah mamon seumur hidupnya. Kalau ke gereja haleluya itu haleluya apa kau? Aku bayar perpuluhan Pak, percuma. Tuhan berkata aku benci perpuluhanmu itu. Bapak Ibu kalau baca kitab Yesaya ya, Tuhan berkata begini, aku benci persembahanmu itu. Kenapa? Karena kau jahat, tidak melakukan kehendak Tuhan. Menyembah mamon. Zaman dulu orang menyembah patung-patung berhala Baal, Dagon, Asitoret, Asyera. Zaman sekarang nggak ada lagi itu. Tapi orang menyembah mamon. Memandang mamon jauh di atas nilainya. Bahkan konyolnya lagi nih. Orang datang kepada Tuhan untuk mencari mamon. Harusnya kita mencari mamon untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ada amin gak ini? Kebalik. Orang ke gereja mau dapat mamon, kekayaan. Salah. Kau kerja keras, bisnis. Cari uang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang benar. Dipersembahkan kepada Tuhan itu bukan diserahkan gereja semuanya. Bukan. Artinya semua penggunaannya menyenangkan Tuhan. Untuk menolong yang membutuhkan. Banyak orang sakit di dunia ini butuh dana. Mereka nggak punya uang. Banyak orang tidak bisa makan. Banyak sekali dana yang dibutuhkan. Masing-masing. Tidak di gereja ini juga tidak apa-apa. Tapi jadilah kita, jadikan mamon itu hamba, budakmu. Untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin ya. Makanya kita belajar yuk. Di pagi ini belajar sekali lagi. Melepaskan segala milik kita. Bukan dibuang, bukan. Meskipun masih ada di tangan kita. Tapi ini milik Tuhan, bukan milikku. Maka harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Ya, begitu. Makanya belajarlah melepaskan, rela melepaskan. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melepaskan semua itu, tidak bakalan miskin juga. Sebab makin kita menjadi berkat, makin kita diberkati. Kita tidak bicara soal kekayaan dunia loh. Alkitab berkata yang penting bisa makan minum cukup. Ya, kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum, hubungi kita. Kita bagi, nggak masalah. Jangan sampai ada di antara saudara yang nggak bisa makan minum. Nggak boleh itu. Kita sangat berdosa membiarkan orang nggak bisa makan minum. Hubungi kita yang tidak bisa makan minum. Ya. Aduh, dunia ini mengerikan. Makin kaya bukan makin bijaksana. Makin pelit. Coba kita tanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan kita? Di mulut bilang Yesus. Dalam hidup sehari-hari, Tuhannya uang. Bahkan teman sendiri ditipunya habis-habis. Saya ngalamin sendiri. Tega loh. Gembalanya ditipunya. Sudah tahu gembala bukan bisnismen.
ditipunya. Luar biasa ya. Waduh, hebat sekali dunia ini. Tapi justru itu menjadi berkat bagi saya. Karena saya lihat, aduh Tuhan, mengerikan, aku tidak mau buat salah. Mengerikan. Jangan bicara begini ya, Bapak enak bisa makan minum. Saya sudah melewati saat-saat di mana saya tidak bisa makan zaman dulu. Saya tidak masalah meskipun dalam penderitaan, meskipun kurus kering, tapi saya nggak masalah. Nggak masalah. Jangan buat salah. Jadi tahan aja. Toh nggak selamanya kita nggak bisa makan. Ya, banyak orang makin kaya bukan makin menjadi berkat, makin pelit, makin serakah, ingin lebih. Sudah kaya ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Terus begitu. Tapi tidak pernah memberkati sesamanya. Tidak pernah mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak pernah menolong orang-orang yang membutuhkan. Waduh, mengerikan. Nanti kalau dia mati, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Kenapa ya orang kok bodoh ya? Hidup itu untuk apa sih? Kalau nggak untuk berkat, jadi berkat untuk apa coba? Tapi memang mamon itu memabukkan sih. Kalau orang duitnya banyak biasanya mabok. Dia lupa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata tadi itu. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Benar gak sulit? Benar. Sebab pada umumnya orang kaya menyembah mamon. Pada umumnya, tidak semua. Nah, kalau saudara mendengar khotbah ini dan saudara memang kaya, jangan jadi orang kaya yang bodoh seperti yang Alkitab katakan. Jadilah orang kaya yang arif, bijaksana di tangan Tuhan. Ada amin ya semua ya? Oke, yang amin ini berarti orang kaya. Kaya di dalam Tuhan, jangan salah. Ya, kita semua kaya. Kalau ada orang yang merasa gak kaya, aduh anugerah Tuhan itu berapa nilainya? Tak terhingga itu. Gak bisa dibeli dengan uang. Masalahnya adalah saudara itu setia sama siapa. Nanti dibaca lengkapnya ya. Sekarang aja kita baca. Lukas 16. Lukas pasal 16. Ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa maksudnya? Jadi, ini dijelaskan di ayat 11-nya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau kamu soal mamon aja gak setia, dikasih banyak terus kamu gak setia, kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Kalau soal mamon saja kamu masih berani korupsi, berani nipu temanmu sendiri supaya temanmu bangkrut, kamu gak bisa dipercaya soal mamon. Padahal mamon itu perkara kecil. Itu maksudnya ini. Maka kamu gak bisa dipercaya dalam hal besar. Apa itu perkara kecil, apa itu perkara besar? Ayat 12 dijelaskan sekali lagi dengan cara yang lain. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, bukan hartamu, harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, banyak orang tidak mengerti bahwa harta yang ada pada kita ini, itu bukan harta kita. Apa artinya? Tidak bisa kita miliki. Ketika kita mati, kita lepaskan semuanya. Bukan harta kita itu titipan sementara. Itu artinya, bukan hartamu itu, harta orang lain. Itu maksudnya. Sebenarnya kita itu diuji, kau kasih harta ini, buat apa coba? Loh, buat diri sendiri. Oh, tuyul ini satu ini. Mati, hartanya ketinggalan, jiwanya ke neraka. Gitu loh, sebenarnya simpel saja, sederhana. Kok dikasih harta? Ini hartamu Tuhan. Nah, itulah orang yang bijaksana. Ya. Kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal mamon, uang,
Tidak bisa dipercaya dalam hal mamon, uang itu artinya gini loh. Punya uang banyak, tapi nggak dipergunakan untuk Tuhan. Tidak dipergunakan untuk sesama. Itu artinya. Atau dijadikan bendahara. Nggak bisa dipercaya soal mamon. Ditilep. Maka ia tidak bisa dipercaya dengan hartamu sendiri. Rupanya kita semua disediakan harta kita sendiri. Bukan di bumi ini. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin ya. Harta kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Tidak bisa dibeli dengan uang, dengan apapun. Jadi kalau orang mengerti ini, hidupnya akan tenang, damai. Gak mungkin orang yang damai itu berbuat dosa, karena mengerti. Ya, banyak orang berbuat dosa itu karena keinginan yang menggebu-gebu. Aku ingin ini, coba itu. Waduh, berpetualang dia di dalam dosa. Kenapa berpetualang? Karena dosa itu enak. Tapi ujungnya maut. Gak ada alasan bagimu untuk, aku tidak bisa mengontrol diriku Tuhan. Aku tuh begini memang. Dulu ada yang konseling sama saya. Sudah selingkuh 25 kali. Rekor kali ya. Istrinya berkata begini, kamu kalau nggak menghadap pendeta itu, cerai kita. Akhirnya dia menghadap. Kenapa Pak? 25. Bangga. Bukan Pak, bukan bangga. Saya nggak bisa menahan gejolak hawa nafsu saya Pak. Saya kalau lihat yang putih-putih sedikit gitu langsung jatuh saya. Saya bilang gini, besok saya bawain yang putih ya, sapi. Aduh, katanya lihat pipi mulus sedikit aja jatuh dalam dosa udah. Ini apa sih ini? Kalau gitu Bapak ke neraka. Oh, jangan dong. Kalau jangan ini terakhir bertobat. Udah 25 kali nggak bertobat. Kalau Bapak tidak bertobat lagi, jangan ketemu saya lagi. Males saya. 25 kali capek lagi. Istrinya hebat juga loh. Udah 25 masih disuruh ngadep pendeta. Kalau istri yang lain udah di tiung. Aduh, ada loh aneh-aneh dunia ini. Saya nggak bisa menahan Pak. Ya kalau gitu kau tahan aja nanti di neraka. Waduh, aneh benar. Kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, ia tidak bisa dipercaya dalam hal besar, otomatis. Kalau seorang bendahara kecil, kas kecil gitu, nggak bisa dipercaya, jangan dijadikan bendahara umum. Amblas semuanya nanti. Ya, itu sebabnya pemegang keuangan itu harus bisa dipercaya. Itu, saya sudah pengalaman, banyak orang tidak bisa dipercaya soal uang. Ya, makanya begitu caranya. Di sini bendaharanya aktivis-aktivis kita, gak masalah selama ini. Nah, oke. Nah, yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur, kan mamon tidak jujur tuh dikatakan. Kenapa disebut mamon itu tidak jujur? Karena memang tidak jujur. Loh, bukannya mamon itu benda mati Pak? Iya, ini gaya bahasa. Kita harus mengerti. Mamon itu tidak jujur sama kita. Ini gaya bahasa ya, tapi maksudnya begini. Banyak orang itu begini, kalau punya mamon banyak tenang, nyaman, aman. Sakit bisa ke rumah sakit yang paling mahal. Kurang apa lagi, semua bisa kubeli. Itu biasanya, pada umumnya. Padahal ketika sakit, dicopotin semua pakai baju biru. Mamonnya bisa nolong nggak? Nggak bisa. Biar orang kaya, sekaya apapun, nggak bisa ditolong. Kepala negara aja kalau sakit dokternya banyak, apakah pasti sembuh? Akhirnya meninggal juga. Apalagi kita, dokternya cuman ngantri BPJS. Kan ngantri itu, nggak masalah. Karena yang ditungguin puluhan dokter tetap mati juga. Makanya jangan percaya kepada mamon. Mamon itu tidak jujur. Mamon itu tidak bisa melindungi kita. Mamon itu bisa dipakai untuk membeli banyak hal, betul.
Beli rumah bisa nggak? Bisa. Beli rumah tangga yang baik? Nggak bisa. Beli kepandaian bisa? Nggak bisa. Beli komputer? Bisa. Beli ranjang bisa nggak? Bisa. Beli tidur yang nyenyak bisa nggak? Nggak bisa. Ada banyak yang bisa dibeli dengan uang, tapi juga ada banyak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, istri yang baik tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Yang bisa dibeli ya perempuan yang nggak benar. Begitu. Makanya kita harus tahu mamon ini kita gunakan sebagai apa selama ini. Alkitab akhirnya berkata begini, kau tidak bisa punya dua tuan. Pilih, tuanmu mamon atau Tuhan. Pilihannya cuma itu. Banyak orang gini, gak bisa Pak, aku dua-duanya. Aku mau kaya raya menikmati diri sendiri tapi juga selamat ke Tuhan. Gak bisa. Kalau kamu kaya, jadilah orang kaya yang pandai, yang arif bijaksana. Gunakan kekayaanmu itu untuk Tuhan. Amin ya. Saya pernah berkata begini, pembuktian sederhana saja. Banyak orang super kaya, banyak, punya mall dan sebagainya ya. Kalau saya nih, ini kalau saya loh ya, kalau saya punya mall nih, satu lantai untuk gereja. Kenapa? Rugi. Kalau bicara rugi sama Tuhan, rugi Tuhan. Suam bergeledek dua. Tapi faktanya nggak ada loh. Tetap hitung-hitungan sama Tuhan. Heran ya? Heran. Itu buktinya. Kalau sayang sekali saya dulu berdoanya nggak tepat, saudara. Waktu saya masih kecil, saya belum pernah cerita di sini. Waktu saya masih kecil, saya baca kisah Salomo. Wah, Salomo kaya raya, asik nih, jadi raja lagi. Tapi Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Waktu ditanya, lalu ditambah-tambahkan yang lain-lain. Saya berdoanya begini, Tuhan jadikan aku seperti Salomo, minta hikmat. Tapi aku tidak mau kekayaannya dan tidak mau gundik-gundiknya 1000 itu. Aku nggak mau poligami. Gitu doanya pagi, dulu waktu masih kecil. Ya dikabulkan sih, nggak kaya dan nggak punya gundik banyak. Mestinya salah ya. Tuhan jadikan aku seperti Salomo, kaya raya, tapi nggak ada gundik. Mestinya begitu. Jadi bisa buka mall untuk gereja. Judulnya mall gereja. Seluruh mall itu isinya gereja semua. Aduh, capek deh. Lihat mall, harganya mahal sekali, omong kosong udah. Ya, banyak orang kaya itu tidak takut Tuhan. Ada yang kasih tahu saya, itu Pak orang-orang kaya itu Kristen, omong kosong semua itu. Oh saya sih percaya. Kalau saudara mendengar firman ini pagi ini, artinya saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan. Bertobatlah. Kita tidak mau seorang pun binasa. Mari kita selesaikan sisa umur hidup kita ini yang benar untuk Tuhan. Ada amin ya? Amin. Gitu, mantap ya. Jadi kita harus setia dalam hal kecil, perkara kecil. Mamon itu, semua harta benda itu kan sementara, fana. Bisa dipakai sementara. Hal kecil tidak menyelamatkan. Lah kok orang pilih itu dibanding yang menyelamatkan? Selera rendah namanya. Seleranya rendah. Ibarat bisnismen itu bisnismen bodoh. Yang lebih menguntungkan nggak mau, maunya yang lebih merugikan. Kan begitu, sederhana ini sebenarnya. Nah, hari ini mari kita pakai mamon kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin ya? Siapapun saudara yang kaya, jangan kau binasa. Karena alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Jangan binasa, bertobatlah. Pakai uangmu untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun, tidak harus di gereja ini. Intinya adalah kita harus selamat. Amin ya?
Tapi ini bukan berarti begini, orang kaya sulit Pak masuk surga. Kalau orang miskin gampang nih, asik nih. Tidak juga. Gak ada ayatnya orang miskin mudah masuk surga. Gak ada. Gak ada, ya. Jangan salah. Karena kerajaan surga bukan soal kaya, bukan soal miskin. Bukan. Ya. Makanya kalau, maaf ya, kalau kita tidak kaya, nggak masalah, itu bukan masalah. Yang masalah adalah sudah nggak kaya, sombong. Apa sih yang lu sombongin? Banyak yang begitu. Udah nggak kaya, sombong lagi. Apa yang disombongin? Kaya aja sombong juga bingung saya. Yang kau sombongin apa sih? Kaya, nothing itu. Saya nggak pandang sama sekali orang kekayaan dunia itu. Datang dengan mobil sport. Ya, mobil gini aja lu bangga, norak. Itu namanya kampungan. Kalau orang sampai bangga gitu ya, bawa tas mahal gitu ya, ditunjuk-tunjukin gitu ya. Itu kok difilmin lucu loh. Kampungan bener ini orangnya. Iya, kampungan. Itu cerita banyak yang kayak gitu tuh. Masuk ke salon, tasnya mahal. Wah, orang salon, minggir. Ini kursi ini buat tasku. Kira-kira orang gini nggak? Hebat ya dia ya, gitu nggak? Kampungan. Begitu. Sama. Kita nggak boleh kampungan. Kalau kita nggak kaya, nggak masalah. Tapi aku anak Bapa di surga. Amin. Nggak kaya, nggak masalah. Tapi aku manusia agung, manusia yang kudus hidupnya di hadapan Tuhan. Bangga. Jangan bangga soal kekayaan, bangga itu soal aku anak Bapa di surga. Aku diberi kesempatan. Jangan sudah nggak kaya, lihat yang kaya, iri. Itu banyak itu, saya udah perhatiin. Udah nggak kaya, ke neraka lagi. Kasian bener. Nggak kaya itu nggak masalah. Tapi kalau lihat orang kaya, jangan iri. Oh, itu pasti korupsi itu loh. Negatif banget kan hatinya. Jangan. Kalau kita nggak kaya, lihat orang kaya gitu ya. Punya mall, punya macam-macam. Bagus, aku juga ikut senang kalau dia senang. Tapi yang penting dia selamat gak ya? Kalau dia selamat menggunakan kekayaannya untuk Tuhan, kita senang. Tapi kalau enggak, kita sedih. Bukan iri loh ya. Aduh, nanti dia mau mati, dia sengsara itu pasti. Dia bingung, kekayaannya banyak, kok aku kaku, nggak bisa gerak nih, gimana nih? Percuma, sudah terlambat. Makanya kalau kita nggak kaya itu sama sekali nggak masalah. Jangan iri sama yang kaya. Satu, jangan iri. Kedua, jangan malas. Ketiga, jangan curang. Ada banyak itu yang curang. Saya tahu sih. Kalau tukang bangunan, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya itu. Mungkin dia lihat ini yang punya kaya ini pasti. Gitu kali. Itu pipa itu dituangin semen sama dia. Mampet gak karuan dong. Nanti biar manggil aku lagi. Biarin susah dia. Rumahnya gede, gua gak punya rumah. Gitu. Kira-kira masuk surga atau neraka orang kayak gitu? Jawab aja sendiri, pakai. Udah gak miskin, udah gak kaya, masuk neraka lagi. Jangan. Ini bukan soal kaya, bukan soal miskin. Kalau kita nggak punya, mari kita belajar jadi anak Bapa di surga. Yang luar biasa. Kalau kita jadi tukang batu, jadi tukang, aku mau bekerja semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kita bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk yang punya rumah. Ada amin gak ini? Kok jadi guru jangan gini? Gajiku kecil nih, males aku. Mau ajar sembarangan. PR ya yang banyak. Kasih PR yang banyak terus ditinggal. Waduh, kamu ya. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin ya. Udah deh saudara. Mari kita matikan manusia lama kita. Mari kita hidup baru. Kan begitu. Ayo bertobat semuanya. Ayo hidup yang benar dengan pikiran yang benar, pola hidup yang benar, hati yang benar. Kalau kaya raya asik.
kekayaanku harus kupakai untuk menolong banyak orang. Asik. Begitu. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Kalau yang nggak kaya, nggak masalah. Tapi aku punya karakter anak Bapa di surga. Kerja pun benar, menyenangkan. Begitu, kerja keras. Biarpun kerja sehari untuk makan sehari, nggak masalah. Tapi Tuhan angkat jempol. Bagus anakku. Begitu. Ada amin semua? Mantap. Jadilah anak Bapa di surga. Ya. Jadi semua yang kaya, yang miskin, tapi kalau percaya Tuhan, semuanya masuk surga. Tapi mau kaya, mau miskin, tapi tidak menjadi berkat, tidak takut Tuhan, semuanya ke neraka. Meeting di sana. Emang ada meeting ya di neraka ya? Kayaknya nggak ada meeting deh. Adanya teriak-teriakan. Aduh, satu lagi ya. Ini fenomena nyata nih Bapak Ibu. Kalau kita naik mobil, ya meskipun mobilnya dulu jelek banget mobilnya, dulu nih. Ini pengalaman masa lalu. Ada orang naik motor, nabrak gitu, ditabrak sengaja, terus gak minta maaf, biasa aja gitu. Kita udah ngerti nih, hatinya ini busuk. Ini bukan soal miskin kaya loh ya, bukan. Jangan punya hati yang busuk. Kita itu anak Bapa di surga, harus punya rasa malu. Kita harus mantep. Kalau salah, maaf. Bahkan kalau kita nggak salah orang marah-marah, maaf ya bro. Itu tampilkan karakter Tuhan Yesus. Kan begitu. Apalagi yang suka rasis, itu yang pertama masuk neraka. Iya, banyak orang itu matanya itu rasis banget tuh. Nggak kenal Tuhan Yesus itu. Waduh, begitu kok mau ke surga. Surga macam apa itu? Waduh, ini fenomena nyata ini. Ini nyata. Banyak orang tidak belajar, padahal nyata semuanya. Ya, padahal semuanya nyata. Yakobus 4 ayat 4. Orang yang bersahabat dengan dunia, musuh Allah. Orang yang menjadi hambanya uang, dia musuh Allah, udah pasti. Hambanya harta dunia. Tuhan tidak anti terhadap kekayaan, buktinya Salomo kaya. Daud dibiarkan kaya. Abraham kaya. Tapi bukan itu intinya. Bukan itu. Ini intinya ini, Lukas 16 ayat 9. Bisa ditampilkan ya? Oh enggak. Lukas 16 ayat 9 saya bacakan. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya kita harus mengikat persahabatan. Dengan siapa? Kalau Alkitab berkata ikatlah persahabatan, artinya bersahabat dengan Tuhan. Meskipun tidak ditulis. Itu konteksnya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Supaya kalau kamu mati nanti, kan mamon gak bisa nolong tuh. Tapi kamu diterima di kemah abadi. Amin ya. Nah, itu baru mantap. Jadi gak peduli mau kaya mau miskin, gak masalah kok itu. Tapi ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang kaya harus memberi lebih banyak. Yang gak punya gak memberi gak apa-apa. Malah harus menerima bantuan. Begitu loh, hidup ini dibuat enak saja di dalam Tuhan. Jangan aneh-aneh, egois dan sebagainya. Gak mungkin Pak, aku dari sononya udah pelit. Gak ada orang yang lahir pelit. Ada gak bayi lahir gitu udah pelit ya? Gak ada, itu sebabnya semua bayi kan lucu ya. Ya. Jadi kalau kita melihat Alkitab itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu artinya jangan tiada yang mustahil itu gini. Bisnisku lagi susah nih, tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kok bisnis? Yang dimaksud tiada yang mustahil itu adalah tiada yang mustahil engkau dulu begitu pendosa, karaktermu buruk, tapi akan menjadi manusia Allah. Kalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, maka hidupmu akan menjadi menurut Roh, hidup menurut Roh. Ada amin ya? Tiada
yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Katakan saudara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, Tuhan. Besarlah kuasa-Mu. Kuasa Tuhan itu besar. Masalahnya adalah apakah engkau mau dipimpinnya. Tuhan tidak pernah memaksa. Jika kita menyerahkan diri, apapun menjadi mungkin. Orang yang dulunya pelit menjadi tidak pelit. Orang yang dulunya rasis sekarang mengasihi semua orang tanpa memandang warna kulit. Orang yang dulunya membeda-bedakan sekarang tidak lagi. Sembuh sakit jiwanya. Orang yang dulunya tidak memikirkan beban orang lain sekarang mulai memikirkan sekelilingnya. Apa yang bisa aku lakukan ya? Orang yang dulunya mau agak malas sekarang enggak, aku mau cari apa yang bisa aku lakukan supaya menghasilkan uang. Supaya uang itu bisa aku persembahkan untuk Tuhan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Saya seringkali mendapatkan WA, Pak ini ada yang kecelakaan butuh transfusi, baik saya transfer. Tapi saya sudah percaya sama orang itu. Gak setiap orang yang minta lalu saya kasih, banyak yang nipu juga soalnya. Heran ya pendeta itu ditipu loh Pak. Aduh, makanya kalau orang minta, Pak saya bisa minta tolong. Ya nanti, saya bilang. Karena saya gak kenal. Kalau ada yang kenal ya, oh pasti butuh dia transfer. Gak masalah kok. Makanya Bapak Ibu jangan pelit. Mari kita ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita, dimulai dari saudara kita sendiri ya. Kalau mau mendukung tidak harus gereja ini, gereja manapun boleh. Tapi yang benar, jangan yang disalahgunakan. Kalau yang disalahgunakan sayang uangnya. Ya, oke. Kita belajar segala sesuatu mungkin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang membuat mustahil adalah manusianya. Itulah sebabnya sekali lagi belajar, relakan dirimu melepaskan apa saja yang kau punya. Bukan dipersembahkan ke gereja ya, bukan. Jangan merasa memiliki. Semuanya milik Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini tidak pernah kita bicara beri perpuluhan saudara. Nanti dibalas Tuhan, gak ada. Semuanya punya Tuhan. Amin ya. Mau di tangan ibu, mau di tangan bapak, mau di tangan mana, mau di gereja. Semuanya milik Tuhan. Pakai untuk Tuhan. Ya. Kita nyanyikan dengan tulus, Tuhan aku rela. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Jangan menjadikan keadaanmu yang lagi sulit membuat engkau iri hati, sombong, benci. Ubah dirimu menjadi anak Bapa di surga. Miskin tidak apa-apa, asal menjadi anak Bapa di surga. Biar kaya kalau tidak jadi anak Bapa di surga, dia binasa. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Yang kaya, yang miskin, yang sedang, semuanya. Mari kita bekerja bagi Tuhan. Persembahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Ada amin semua ya? Sehingga kita bisa pulang bertemu dengan Bapa di surga. Katakan dengan tulus, saatku pulang. Dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajahmu.
Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Setiap kami disadarkan bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Seluruh aset yang ada pada kami adalah milik-Mu. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu dan ajari kami terus di masa depan, sehingga kami boleh mengakhiri pertandingan yang diwajibkan bagi kami. Kami boleh menutup mata kami dengan benar, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami kesempatan di sisa umur hidup kami untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan diri. Bapak Ibu sekalian, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.